warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Widodo selaku penguji, kepada Bapak Aji Bawanto selaku coach atau pembimbing, dan juga kepada Dr. Nur Firdaus selaku mentor. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Fitaulansari. Saya golongan 2 angkatan 1 perawat gigi terampil UPTD Puskesmas Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil dengan media flip chart di wilayah kerja Puskesmas Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Isu yang saya ambil yaitu kurangnya penyuluhan terhadap ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan di wilayah kerja Puskesmas Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Gagasan dari pemecahan isu yang saya ambil yaitu perlunya peningkatan penyuluhan ibu hamil dengan media flip chart di wilayah kerja Puskesmas Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan kegiatan. Di sini ada 9 kegiatan, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor atau coach terkait kegiatan aktualisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Januari 2020. Didapatkan output, diperolehnya saran, masukan dari mentor atau coach terkait kegiatan aktualisasi. Nah, berikut adalah bukti dari kegiatan pertama, yaitu ada lembar konsultasi dengan mentor, yang kedua ada notulensi dengan mentor. Kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan rekan kerja di Poli Gigi terkait kegiatan aktualisasi. Pelaksanaannya yaitu tanggal 30 Januari sampai 1 Februari 2020. Didapatkan output yaitu terlaksananya koordinasi dengan rekan kerja di Poli Gigi. Bukti kegiatannya yaitu ada notulensi. Kegiatan yang ketiga melakukan koordinasi dengan bidang koordinator dan penanggung jawab UKM atau upaya kesehatan masyarakat terkait jadwal kelas ibu hamil. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri terlaksana pada tanggal 3 sampai 5 Februari 2020. Nah, di sini didapatkan output yaitu terlaksananya koordinasi dengan Bitkor dan PJUKM. Yang kedua didapatkan jadwal kelas ibu hamil. Nah, untuk bukti kegiatannya ada undangan penyuluhan dan pemeriksaan gigi. Yang kedua ada notulensi. Dan yang ketiga ada lembar jadwal kelas ibu hamil. Kegiatan yang keempat yaitu mempersiapkan soal pre dan post test. Nah, untuk pelaksanaannya tanggal 6 sampai 11 Februari 2020. Di sini didapatkan output diperolehnya konsep atau rancangan soal pre test dan post test yang disetujui oleh mentor. Nah, ini adalah bukti kegiatannya yaitu didapatkan soal pre test dan post test. Selanjutnya yaitu pembuatan rancangan media flip chart. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri terlaksana pada tanggal 12 sampai 17 Februari 2020. Di sini didapatkan output yaitu yang pertama didapatkan literatur materi flip chart, yang kedua didapatkan rancangan flip chart, yang ketiga didapatkan saran dari rekan kerja, saran dari mentor, kemudian dilakukan perbaikan jika diperlukan, dan yang terakhir didapatkan persetujuan untuk mencetak flip chart. Nah, ini adalah bukti kegiatannya. Yang pertama pembuatan rancangan media flip chart, yang selanjutnya konsultasi dengan rekan kerja, kemudian konsultasi dengan mentor, dan ini adalah hasil dari flip chart. Yang selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan kepada ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut. Di sini pelaksanaannya yaitu tanggal 18 sampai 22 Februari 2020. Nah, kegiatan tersebut terlaksana di Desa Pelusungan, Kapas. Di sini didapatkan output yaitu ibu hamil
mendapatkan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut serta bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan. Kemudian didapatkan bukti kegiatan. Yang pertama ada undangan, yang kedua ada notulensi selama penyuluhan, selanjutnya ada pantum atau model gigi, dan yang terakhir ada flip chart. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan gigi pada ibu hamil, terlaksana sama dengan penyuluhan tadi, yaitu tanggal 18 sampai 22 Februari. Di sini ibu hamil mendapatkan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut serta bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan. Untuk bukti kegiatannya ada alat diagnostik set berupa kaca mulut dan juga pinset, kemudian ada masker dan juga handscoon, ada daftar hadir, daftar hadir ibu hamil yang hadir. Di sini terdapat 14 ibu hamil dari 17 ibu hamil yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada form hasil pemeriksaan gigi. Kemudian selanjutnya ada kegiatan melakukan evaluasi kegiatan. Nah, di sini yang dilakukan adalah merekap hasil pretest dan posttest. Nah, dapat dilihat rekap hasil pretest dan posttest dari 14 ibu hamil yang dilakukan penyuluhan, didapatkan rata-rata untuk nilai pretestnya yaitu 57,9, dan untuk nilai posttestnya setelah dilakukan penyuluhan didapatkan rata-rata 78,6. Nah, di sini terlihat ya ada peningkatan, yaitu sebelum dilakukan penyuluhan dan setelah dilakukan penyuluhan. Dan berikut juga ada grafik rekap hasil pretest dan posttest, terlihat ada kenaikan dari sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Selanjutnya merekap hasil pemeriksaan gigi pada ibu hamil dari 14 orang yang mengalami karies atau lubang gigi, yaitu sebanyak 3 orang. Kemudian yang mengalami karang gigi ada 3 orang, dan yang paling banyak terdapat masalah di giginya yaitu sisa akar sebanyak 8 orang ibu hamil. Selanjutnya yaitu menyusun laporan aktualisasi. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan yaitu yang pertama, kegiatan aktualisasi dengan media flip chart dilakukan di kelas ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kapas. Kemudian yang kedua, penyuluhan tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil dilakukan dengan sasaran 14 orang. Yang ketiga, sebelum dilakukan penyuluhan nilai pretestnya yaitu 57,9. Setelah dilakukan penyuluhan terdapat kenaikan menjadi 78,6. Kemudian yang keempat, untuk rekap pemeriksaan gigi dari 14 ibu hamil ada 3 ibu hamil yang mengalami karies gigi, 3 ibu hamil mengalami masalah karang gigi, dan yang selebihnya yaitu 8 orang mengalami masalah gigi yaitu sisa akar. Nanti hiasan beneran cetak untuk aplikasikan di ruang konsultasi. Dan beli apa ya? Saya mau mengangkat tentang ibu hamil, Dok. Jadi nanti di desa saya melakukan
Jadwalnya nanti mengikuti desa, karena kan masing-masing desa sudah punya jadwal. Nanti bisa koordinasi dengan desa saja. Iya, bulan rencana berapa kelas 2B yang mau dimasuki? Kita punya 9 kelas. Jadi nanti saya ambilnya per trimester. Nah, trimester 1, 2, dan 3. Jadi gejala yang dialami pada saat kehamilan. Jadi biasanya kalau di trimester 1 itu ibu-ibu biasanya mengalami mual atau muntah. Benar atau tidak tuh? Ya, mual. Kan mual atau muntah. Akhirnya apa? Kalau gosok gigi biasanya gimana Bu? Males atau tetap gosok gigi di saat mual muntah? Tetap gosok gigi atau enggak? Tetap. Yang kurang dari 2, lebih dari 2 biasanya. Jadi makan menggunakan gigi. Nah, di giginya itu kan nanti akan menempel apa Bu? Sisa makanan yang biasanya disebut dengan plak. Plak tadi jika tidak dibersihkan dalam waktu yang lama biasanya ngilu. Dan biasanya kalau ibu-ibu berobat ke puskesmas itu kondisinya sudah parah, lubangnya sudah sangat besar, kadang mahkota giginya sudah tidak ada. Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu? Tak jelaskan ya. Jadi ketika giginya jenengan berlubang itu kan ada bakteri, ada kuman di dalam lubangnya. Nah, ketika kuman itu masuk ke dalam pembuluh darah dan janin, akhirnya menyebabkan janin yang ada di dalam perut nanti itu bisa yang pertama lahirnya dengan berat badan rendah, gitu ya, BBRR. Ya, berat badan bayi lahir rendah, termasuk